Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmatnya yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Saya atas nama Bayi Intan Diah Witari pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah ceramah singkat atau materi singkat mengenai Islam dan literasi baru dengan topik Islam dan perkembangan teknologi. Adanya literasi baru di berbagai bidang membuat kita harus merespon dengan cepat perkembangan tersebut. Salah satunya yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi. Berikan tantangan bagi banyak agama, terutama agama Islam yang harus menyesuaikan diri dan menunjukkan bahwa tradisi masih relevan untuk hari ini sampai hari ini. Atau dengan kata lain, al-Islam al-salih di kulli zaman wa makan. Walaupun kemajuan teknologi dan agama bukanlah suatu yang harus terus dipertentangkan relevansinya, karena pada dasarnya keduanya bersumber dari nilai yang sama. Kaitannya dengan teknologi adalah Islam adalah sebuah agama, masyarakat, dan peradaban. Ketiga hal tersebut memberikan pengertian bahwa Islam adalah sumber perspektif unik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Teknologi menempatkan Islam sebagai yang salih likuli zaman wa makan, membawa perdebatan dalam dunia Islam, yaitu bagaimana berurusan dengan ilmu pengetahuan yang modern tanpa terpengaruh oleh godaan saintisme. Yang bersumber dari Barat membawa dampak negatif bagi teknologi, yaitu menuding teknologi sebagai produk kapitalis, bid'ah, dan sekuler. Permasalahan lain tentang sikap Islam terhadap perkembangan teknologi adalah tentang masa depan sains yang semakin logis dan perkembangan teknologi yang semakin praktis. Sehingga Islam sering dipaksa untuk mempertimbangkan secara serius nilai-nilai keyakinan dan tujuan keagamaan agar berjalan selaras dengan nilai-nilai keyakinan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang ditulis oleh Osman Bakar pada tahun 2005. Menurut beliau, kita sebagai umat Islam memiliki sikap yang tidak menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu ilmu yang paling penting dari semua cabang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang banyak diragukan oleh orang Eropa dan Amerika. Mereka beranggapan bahwa ilmu pengetahuan merupakan dasar pengetahuan yang dapat diandalkan, dan teknologi merupakan suatu cara terbaik untuk memecahkan masalah atau sebagai solusi dari masalah manusia. Memang dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa menggantikan metafisika dan teologi, dan teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan syariah sebagai sarana penyedia solusi terbaik bagi umat manusia. Muslim menempatkan dengan baik syariah atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya harus selaras
dan bergabung dalam etika dan hukum syariat. Syariah dalam Islam berdasarkan ajaran-ajaran pada Quran dan hadis, dan dianggap oleh umat Islam sebagai sumber yang paling penting dari nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip untuk membimbing tindakan manusia. Islam menempatkan batasan ketat pada teknologi dengan syarah dan menyesuaikannya untuk kepentingan praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Islam menekankan pencarian ilmu pengetahuan atau ilm, dan dalam beberapa hadis pun telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan itu hukumnya wajib dan dituntut untuk mencari sejauh mungkin, bahkan sampai ke negeri Cina. Tradisi ini ditopang oleh sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam materi dan fenomenanya, serta memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkan alam ini. Ratusan ayat Al-Quran banyak memotivasi tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tersebut. Di antaranya yaitu yang memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran Surat 55 ayat 33 yang menjelaskan tentang tantangan untuk menggunakan teknologi dalam menjelajah penjuru langit. Serta masih banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Penggunaan teknologi salah satunya yaitu sebagai alat kemajuan Islam dan alat kemajuan dakwah. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, terutama di bidang informasi dan komunikasi seperti internet, memberikan peluang baru untuk kemajuan dan pengembangan, serta proses penyebaran pesan-pesan dakwah. Internet dipandang sebagai ruang virtual yang mampu menyebarkan pesan dakwah secara efektif, mudah diakses, cakupan wilayah yang luas, serta waktu yang tak terbatas. Tidak dapat diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan terhadap dunia, termasuk sebuah peradaban. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi itu jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi dari wahyu pertama ini yaitu perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah tulisan, karena beliau merupakan seorang yang ummi atau tidak bisa membaca tulisan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan tersebut agar dapat bermanfaat bagi agama kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Islam dan literasi baru dengan topik Islam dan perkembangan teknologi. Saya Bayi Intan Diahwitari mengucapkan mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.